Setelah Hu Yuhao menyatakan tidak akan bergabung dengan Sakte Tubuh, Tetua Mu mengusir Du Busu dan kelompoknya. Kemudian Jing Hongchen datang ke Akademi Shrek. Dia tidak tahu kalau Tetua Mu memimpin. Di bawah tekanan Tetua Mu, dia tidak mendapatkan kembali pedang penghakiman. Tetapi dia juga kehilangan alat jiwa tipe pertahanan otomatis level 9 yang juga dianggap sebagai tiket masuk Akademi Shrek. Setelah itu, Jing Hongchen pergi dengan marah dan akan meledakkan Akademi Shrek melalui 8 alat jiwa, di antara keempatnya di level 8 dan 9. Namun semua itu sia-sia karena pemicunya telah dirampok. Meski perjalanan ke Akademi Shrek tidak hanya mempermalukannya, tetapi juga menyebabkan kerugian besar. Namun melihat ke belakang bukan berarti semua kehilangan, karena Jing Hongchen bertemu Ma Xiaotao di Akademi Shrek. Dia yakin bahwa burung pionik hitam di Ma Xiaotao memiliki potensi besar sebagai master jiwa jahat. Meski Ma Xiaotao hanyalah seorang kaisar jiwa sekarang, dengan kekuatan ledakan dari seorang master jiwa jahat, dia tidak lagi kalah dengan judul Doluo biasa. Jika Ma Xiaotao diberi waktu beberapa tahun lagi untuk meningkatkan kekuatannya menjadi judul Doluo, dia mungkin mampu bertarung melawan Super Doluo. Oleh karena itu, Jing Hongchen diam-diam melepaskan segel yang dipasang oleh Tetua Mu. Kemudian adegan pembuka muncul. Pemimpin Sakte Roh Kudus level 98 Zhong Liwu muncul. Tanpa diduga, dalang dibalik master jiwa jahat adalah Sakte Roh Kudus. Dan Jing Hongchen membawakan mereka berita yang mengejutkan sekaligus menggembirakan. Itu adalah Ma Xiaotao yang bermutasi, yang memiliki jiwa bela diri pionik gelap mutlak, dan merupakan orang suci yang paling dinantikan oleh master jiwa jahat. Setelah beberapa diskusi, dua kekuatan besar memutuskan untuk bergabung untuk menculik Ma Xiaotao. Tapi Zhong Liwu memperingatkan Jing Hongchen bahwa Akademi Shrek tidak mudah untuk ditembus karena ada Tetua Mu level 99 dan juga Suan Doluo level 98. Namun Jing Hongchen berkata kalau dia punya cara untuk menahan kekuatan tempur terkuat Akademi Shrek. Selama dia bisa mengalihkan perhatian Mu'en dan Xuanzi, maka saat itulah mereka beraksi untuk menculik Ma Xiaotao. Selain itu, ada juga adegan lain yang patut direnungkan, guys, yaitu Jing Hongchen sedang berdiri di plafon tinggi, mengamati sesuatu di plafon dewa yang dianugerahkan. Menurut deskripsi novelnya, Jing Hongchen telah menemukan rahasia Kaisar Salju saat ini. Setiap orang harus tetap ingat bahwa Xiao Hongchen menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli embrio monster jiwa berusia 100.000 tahun. Dikatakan sebagai makhluk jiwa berusia 100.000 tahun, tetapi sebenarnya itu adalah makhluk jiwa berusia 700.000 tahun. Artinya ketika Kaisar Salju tidak dapat menerobos, dia memilih untuk berubah menjadi manusia. Dan ternyata terjebak dalam proses transformasi. Sekilas Jing Hongchen mengenali betapa berharganya Kaisar Salju. Dan sekarang dia dengan penuh semangat memberitahu Kaisar Salju wawasannya, berharap untuk memeras setiap kekuatan Kaisar Salju. Tapi nanti, guys, di sisi lain, kita semua tahu bahwa Hu Yuhao dan Wang Dong'er telah menjadi murid Tetua Mu, dan Xiao Xiao menjadi murid penantua Suan Doluo. Sekarang Hu Yuhao dan Xiao Xiao telah menerobos ke level 30. Tetua Mu mengatakan sudah waktunya untuk berburu makhluk jiwa dan mendapatkan cincin jiwa yang cocok bagi mereka. Terlebih lagi, kenapa Tetua Mu ingin melatih Hu Yuhao dan Wang Dong'er cepat kuat?
Itu karena usianya sudah sangat tua, terutama kerusakan tubuh sudah tidak bisa dipulihkan. Jadi dia ingin Hu Yuhao dan Wang Dong'er menggantikan dirinya sebagai pelindung Akademi Shrek di kemudian hari. Kemudian keesokan harinya, Hu Yuhao, Wang Dong'er, dan Xiao Xiao berangkat menuju hutan Stardao. Suan Doluo akan melindungi mereka secara diam-diam. Jika ada lawan yang tidak dapat dihadapi mereka atau dalam situasi kritis, guys, Suan Doluo akan bertindak. Begitu mereka sampai di hutan Stardao, Hu Yuhao, Wang Dong'er, dan Xiao Xiao bertemu dengan anggota keluarga kerajaan Jiwa Langit. Ada 2 pria dan 2 wanita cantik merupakan seorang putri. Jika Mimin tidak salah, rambut perak panjang dan mengenakan pakaian ketat mungkin adalah Mu Xiao, sifatnya penyendiri, dan rambut biru dan mengenakan rok pendek mungkin adalah Weina, sifatnya ceria selalu. Namun menurut Mimin tidak akan ada banyak adegan karena itu hanya pertemuan kebetulan dan mereka berpisah tidak lama kemudian. Hu Yuhao tidak akan bertemu mereka lagi sampai kompetisi di Kekaisaran Bulan Matahari. Bagi Hu Yuhao ini adalah kedua kalinya dia memasuki hutan Stardao untuk berburu makhluk jiwa. Mengingat kembali pengalaman pertamanya, jika bukan karena keberuntungan bertemu ulat es, dia mungkin telah mati. Kemudian mereka bertemu dengan bayi binatang jiwa berusia 1000 tahun, kucing setan harimau. Dia dengan cepat langsung menargetkan dan melancarkan cakarnya pada Wang Dong'er. Melihat momentum itu, Wang Dong'er segera mengaktifkan mode tempur. Xiao Xiao juga segera bertindak. Dia membentuk benteng dengan kuali emasnya. Di saat serangannya ditahan, Hu Yuhao menyerang kucing setan harimau dengan kejutan spiritual secara maksimal yang menyebabkannya terluka. Di bawah kombinasi ketiga orang ini, kucing setan harimau tidak hanya terluka, tetapi juga pingsan. Karena tidak berniat jahat, Hu Yuhao, Wang Dong'er, dan Xiao Xiao meninggalkannya di bawah pohon. Namun mereka telah melakukan kesalahan besar, karena akhirnya bayi kucing setan harimau mati. Oleh karena itu, mereka memancing kemarahan besar dari induknya, kucing setan harimau berusia 10.000 tahun. Yang kemudian Hu Yuhao dan Wang Dong'er melakukan pertarungan hidup dan mati dengan kucing setan harimau. Dengan memanfaatkan kerjasama di antara keduanya melalui keterampilan fusi jiwa, setelah beberapa ronde, Hu Yuhao akhirnya menggunakan skill ultimate I Empress Word yang paling kuat. Hasil akhirnya kucing setan harimau dibekukan. Dengan berakhirnya pertarungan ini, mereka juga kehilangan banyak kekuatan jiwa dan stamina. Namun ancaman juga belum selesai, karena begitu Hu Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya, dia menemukan beruang cakar terong emas yang dikenal sebagai penghancur bumi, yang mengarah pada mereka. Ini karena monster itu mencium bau darah akibat pertarungan Hu Yuhao, Wang Dong'er, dan Xiao Xiao. Namun untungnya mereka langsung bersembunyi dan beruang cakar terong emas mendekati kucing setan harimau yang telah dibekukan dan berniat untuk memakannya. Dikarenakan makhluk jiwa itu sangat cocok untuk dijadikan cincin jiwa dan tulang jiwa bagi Xiao Xiao, Hu Yuhao meledakkan kucing setan harimau saat beruang cakar teror emas mendekat. Akibatnya monster itu terluka parah. Namun karena dia memiliki pertahanan yang kuat, dia masih bisa bangkit. Meski demikian, Hu Yuhao, Wang Dong'er, dan Xiao Xiao masih bukan tandingannya.
Di saat kritis, Suan Doluo bertindak membunuhnya dengan satu telapak tangan dan berhasil membantu Xiao menyerap cincin jiwa beruang cakar terong emas gelap. Maksudnya teror, guys. Tapi ketika Xiao berencana untuk menyerap tulang jiwanya itu, proses penyerapannya menjadi bumerang. Ya, kondisi Xiao saat ini, guys, seperti hidup dan mati gitu. Jadi dalam keputusasaan, Hu Yuhao meminta bantuan Suan Doluo untuk memindahkannya, yang akhirnya menyebabkan tulang jiwa diserap oleh Hu Yuhao. Dengan cara ini, Hu Yuhao mendapatkan gaya retro lain yang dapat berkembang secara berkelanjutan. Kemudian mereka bertemu dengan Cosplay kembar, memiliki kombinasi cahaya dan gelap yang sangat langka. Dia lari ketakutan menyelamatkan nyawanya. Monster jiwa ini ketakutan karena sedang dikejar-kejar oleh singa emas bermata 3 binatang. Berusia 150.000 tahun. Memiliki atribut api tertinggi dan cahaya tertinggi. Dan berspesialisasi dalam memburu beberapa makhluk jiwa yang memiliki atribut cahaya. Saat ini ulat es menyadari keberadaan singa emas bermata 3 binatang. Dia meminta Hu Yuhao untuk memburunya dan menggunakannya sebagai cincin jiwa Hu Yuhao. Ketika mereka melihat singa emas bermata 3 adalah binatang jiwa berusia 150.000 tahun, Ratu Kalajengking Es memarahi ulat es karena sembrono. Namun di bawah kekuatan Suan Doluo, Hu Yuhao dan singa emas bermata 3 memiliki koneksi atribut dan keduanya menjadi terikat. Sangat disayangkan model harimau emas bermata 3 tidak diekspos di video previewnya, guys. Semoga di film utamanya kita bisa melihat penampilannya. Yang utama, dia akan menjadi seorang gadis cantik, tertarik pada Hu Yuhao dan mendaftarkan dirinya sebagai mahasiswa Akademi Shrek. Nanti dia akan jatuh cinta pada Hu Yuhao. Yang paling dinantikan adalah pertemuan pertama Wang Kyun-er bertemu dengan Wang Dong-er, guys. Karena begitu mereka bertatap muka, Wang Dong-er mengira mempunyai saudara kembar. Untuk mengkonfirmasi hal itu, dia langsung menelpon Sakte Clear Sky Hammer. Namun akhirnya hidup Wang Kyun-er sangat menyedihkan karena dia akan melakukan pengorbanan seperti Xiao Wu itu, guys. Cincin dan tulang jiwanya akan diserap Hu Yuhao. Tapi ini nanti masih sangat lama. Mimin hanya kasih penjelasan sekadarnya saja. Di sisi lain, Akademi Shrek mengalami keterpurukan karena dorongan Jing Hongchen. Sakte Roh Kudus telah memimpin banyak tim yang kuat untuk menyelinap ke Akademi Shrek. Kemudian secara langsung meluncurkan serangan kuat dengan memanfaatkan kegelapan dan akhirnya tiba di ruangan terbuka di pavilion Dewa Laut dan akhirnya berhasil menculik Ma Xiaotao. Pertempuran ini bisa dikatakan cukup tragis dan menderita kerugian besar. Namun tetua Mu juga terluka parah. Bahkan itu mengurangi banyak vitalis kehidupannya, guys. Pada saat ini, Ma Xiaotao juga telah bangun dan penampilannya menakutkan. Terlebih lagi, Ma Xiaotao ditipu oleh Sakte Roh Kudus dan dia kehilangan kesadaran dirinya. Itu menyebabkan dia jatuh ke dalam kejahatan dan menjadi master jiwa jahat yang menakutkan, sekaligus menjadi gadis suci Sakte Roh Kudus. Yang paling penting adalah Ma Xiaotao secara resmi offline dan butuh waktu lama sebelum kita bisa melihatnya lagi.